Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan coba sambungkan kisah Nabi Sulaiman ini ya dengan berbagai literasi ya. Dalam hal ini literasi yang saya ajukan ini literasi dari Quran dan Bible. Setelah kemarin videonya terkait surat Nabi Sulaiman ya yang mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Quran. Kemudian video sebelumnya itu tentang klaim Indonesia ini bisa menjadi sebagai peninggalan Nabi Sulaiman dari Pak Fahmi Basya. Nah selanjutnya ini akan saya coba tampilkan titik temu dan titik pisah ya. Jadi ada titik temu juga dan ada titik pisah juga ya dari informasi yang kita peroleh dari kitab suci, baik itu kitab suci Quran maupun kitab suci Bible. Mungkin sebelumnya saya disclaimer dulu ya, ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan salah satunya ya, tapi kita mencoba membuka pintu dialog ya, nanti bisa kita dialogkan dari sudut pandang ini. Tentunya perbedaan ini bisa menjadi hasanah keilmuan ya untuk kita lebih mendalami literasinya ya, baik itu literasi Quran bagi Muslim, begitu juga Bible ya bagi kaum Nasrani dan Yahudi, semakin menguatkan. Oke, jadi saya kasih judul titik temu dan titik pisah kitab suci. Ini sebentar saya rapihkan dulu. Nah jadi kurang lebih titik temu dan titik pisah kitab suci Quran dan Bible ini di dalam kisah Sulaiman ya. Mungkin kedepannya nanti akan saya munculkan judul-judul lain ya terkait kisah yang lainnya atau sudut pandang yang lain ya, baik di Quran atau Bible, karena memang ini saling berhubungan, kadang-kadang juga berbeda juga ya, dan ada juga titik sambungnya. Nah ini saya sengaja ada garis ya, ini ada garis di tengah yang warna biru ini maksudnya berpisahnya, berpisah. Nah adapun kalau titik temu itu yang di tengah berarti, nah ini titik temu, ada kesamaan antara Quran dan Bible ya, ada irisan. Ini ada irisan. Nah ini irisannya seperti ini. Nah adapun coba saya matikan dulu. Nah adapun ini ya, ini adalah ayat-ayat Quran terkait kisah Sulaiman ya. Ini surat An-Nisa, surat An-Naml, surat Al-Anbiya, An-Naml ya, surat Saba dan surat Shad. Nah ini surat Shad. Jadi kalau dilihat dari mushaf Qurannya seperti ini. Sebarannya ada di surat An-Nisa ya, memang sedikit nih ya. Terus Al-A'raf, Al-An'am ya. Terus dari surat Al-Anbiya dan surat An-Naml. Terus surat Saba dan surat Shad ya. Nah, ini sebarannya. Jadi ada yang dari periode Madinah turun ya. Ini periode Mekah. Jadi kebanyakan mayoritas kisah Nabi Sulaiman ini turun di kisah surat di surat-surat Makkiyah ya, di Mekah berarti. Jadi kenapa saya sampaikan ini biar kita terbayang situasi masyarakat Mekah ketika turun ayat Nabi Sulaiman ini. Saya yakin kalau melihat budayanya di Arab Jahiliyah, dalam hal ini Quraisy ya, bisa jadi ini sudah berkembang informasi atau cerita-cerita dongeng-dongeng Nabi Sulaiman ini ya. Nah mungkin Quran turun ini bermaksud lebih menjelaskan dari versi Allah ya, melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad ya. Oke, ini dari sudut pandang Quran. Nah selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Alkitab ya.
Jadi kalau Bible ya, Bible itu di suratnya ini saya lihat kisah Sulaiman atau King Salomo ya. Jadi kalau Quran ini menunjuk Sulaiman itu nabi ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kalau Bible ini raja ya, bahwa Salomo itu raja. Tapi sebenarnya juga di Quran juga memang betul juga raja, cuman statusnya nabi ya. Kalau di Bible saya belum mendapatkan pernyataan bahwa Bible mengatakan Salomo itu seorang nabi ya. Baik, ini kitabnya ya. Jadi di mana saja muncul sebaran kisah ini di kitab Satu Raja ya. Terus di kitab Dua Tawarikh dan nanti kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Nah, jadi kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah ini karangan dari Nabi Sulaiman ya, atau King of Salomo. Nah, jadi yang menariknya itu kita lihat di kitab Raja. Saya coba cek di sini ya. Jadi kitab Raja itu saya kopas. Jadi coba kita lihat kitab Raja. Nah, kitab Raja 1 ya. Nah, kurang lebih ini kisahnya ya. Jadi ini adalah perikopnya, episode-episodenya ya yang bisa kita lihat. Jadi kitab Satu Raja ya dibagi menjadi satu, episode 2 kan, episode 3. Ini kita lihat gambarannya seperti ini ya. Nah, seperti misalkan contoh kunjungan Ratu Negeri Seba yang kemarin. Kalau kita ingin melihat ayatnya, kita double klik saja di sini. Kita lihat, kita kunjungi ayatnya. Nah, ini perikopnya episode tentang kunjungan Negeri Saba. Saya buka mungkin terjemahan Alkitab yang terjemahan baru misalkan, atau bahasa Indonesia. Ini terjemahan baru atau bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi memang ini berbeda terjemahan lah ya, tapi maknanya sama. Misalkan ini ini kita baca coba yang terjemahan baru ya. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji dengan teka-teki. Nah, ini ketika kedatangan Ratu Saba ke Yerusalem ya. Nah, di sini menarik bahwa kedatangannya dengan teka-teki. Jadi ada, kalau bahasa Sundanya memberikan tata rucingan gitu ya, teka-teki kepada Nabi Sulaiman. Kemudian ia datang. Nah, nanti panjang lebarnya Anda bisa carilah. Ini saya sudah pandu di sini ya. Jadi di kitab Satu Raja-Raja Anda silakan cek. Nah, ini saya kopaskan episode-episodenya ya. Jadi kalau yang tadi saya cek itu yang ini kunjungan Ratu Negeri Seba. Nah, kurang lebih gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah ayat-ayatnya. Nah, ini adalah titik temunya ya, titik temunya. Nah, jadi titik temunya apa saja kisah ini dengan ini ya. Ini kalau disambungkan, diiriskan, nah ketemu ya bahwa sama, dua-duanya sepakat bahwa Sulaiman itu adalah putra Daud yang baik. Jadi memang Daud itu memiliki putra ya. Nah, namanya Nabi Sulaiman, dan beliau putra yang baiknya. Kalau di ayat Quran sebentar. Nanti dicek aja lah. Ini Anisa 163 ya, putra yang baik. Nah, di sini pun sama ya. Di sini pun ada, nanti dilihat episodenya ya, di perikopnya berapa nanti dicek. Terus yang kedua titik temunya adalah Sulaiman diberi wahyu dan hikmah dari Allah. Jadi Anisa menjawab diberi wahyu, diberi petunjuk. Ini pun sama ya. Diberi hikmah ya, keputusan Salomo memohon hikmah, jadi diberikan hikmah juga. Yang ketiga titik temunya adalah Sulaiman merupakan hakim yang adil. Nah, sini hakim yang adil. Lalu kisah Ratu Saba ya, ada titik temu juga nih. Kalau di sini di surat An-Naml ya, ini ada kunjungan Ratu Saba. Kalau di sini pun ada samanya. Tadi Seba, yang mana Seba itu? Nah, ini kunjungan Ratu Negeri Seba. Ya, tetap dua-duanya juga akhirnya ini menikah juga, di Quran menikah, ini juga menikah. Oke. Nah, saya coba keluarkan
Yang tadi kan titik ini titik temu kan. Nah, sekarang yang titik terpisahnya. Ini saya coba keluarkan. Nah, ini titik terpisahnya ya. Jadi di Quran dari ayat ini saya coba beri apa namanya? Tanda lah ya, yang dimana tidak ada di sini ya. Yaitu mungkin ini ketika kecil ya Nabi ini walau alamnya mungkin ini kisah waktu apa Sulaiman kecil ya sebelum diangkat menjadi raja. Jadi karena ini nyambung dengan doanya. Jadi setelah kejadian ini kemudian Nabi Sulaiman itu memohon untuk diberikan kerajaan. Berarti kan belum mendapatkan kerajaan. Jadi ada peristiwa menyukai pertunjukan kuda dan tersadar. Jadi ketika terlalu terninak bobokan ya Nabi Sulaiman kemudian sadar. Nah, terus Nabi Sulaiman pernah sakit dan bertobat. Ini juga sebelum kalau saya lihat kronologis ayat ini ya di surat, sebentar saya matikan. Nah, ini nih di sini ya. Jadi diuji sakit kemudian bertobat lalu memohon kerajaan. Nah, lalu diberikanlah karunia menundukkan angin. Nah, jadi diberikan kerajaan kemudian diberikan karunia juga angin, setan ahli bangunan dan penyelam. Nah, ini juga tidak ada ya di sini ya. Bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman pun bisa menundukkan setan, jin ya dan setan yang ahli termasuk jin ya yang ahli kepada bangunan dan bangunan maksudnya membuat bangunan dan menyelam di air ya. Ini di sini pun tidak ada. Oke, saya coba buka lagi. Nah, ini terus ini pengadilan kasus ini pengadilannya hakim adil yang tadi kan yang disorot oleh Quran adalah pengadilannya tentang terkait kasus kambing. Nah, terus menundukkan angin, jin, dan setan. Terus ini membangun istana dan kota ya. Jadi ini sebenarnya beririsan ya. Sebentar. Oke, sebentar. Ini kayaknya kurang ya. Ini beririsan. Kalau membangun kota itu beririsan ya. Ini membangun istana dan kota. Jadi sama ya. Di Bible pun ada. Nah, ini maaf. Tadi lupa. Nah, ini. Ya, ini ada nih membangun. Nah, sebentar. Ini burung hudhud. Nah, burung hudhud ini di sini nggak ada ya. Tapi kalau kisah kan burung hudhud itu nanti berhubungan ya. Kalau di Quran itu nanti memberikan informasi tentang negeri Saba ini dari burung hudhud. Nah, kalau di sini tidak ada. Ya, diklaim tidak ada. Oke. Nah, ini dari Quran ya. Ini saya warnakan. Jadi warna hitam nantinya. Ini adalah titik temu. Oke, nah sekarang yang Bible. Nah, ini Bible. Nah, ini Bible saya simpulkan mungkin ya. Jadi kalau Quran itu istilahnya kan nama nama dari Tuhan itu kan Allah ya. Tapi kalau Bible atau bahasa Yahudinya itu mereka itu Yod Hate Vav Hate ya. Jadi Yehua ya. Yod Hate Vav Hate ya. Jadi Yehua menjadikan Salomo bijaksana. Maksudnya Yehua mungkin Tuhan dalam hal ini ya. Kedua mengerti tentang tumbuhan dan binatang. Jadi ini agak miripnya di sini apa Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Yang ketiga ini Nabi Sulaiman bisa membuat peribahasa dan menulis lagu. Jadi memang di sini ada ya kitab Amsal. Oh, satu lagi ini Kidung Agung saya lupanya. Ada Kidung Agung nih, kitab Kidung Agung. Jadi tentang nyanyian-nyanyian Nabi Sulaiman ya atau King Salomo. Terus pengadilan kasus kepemilikan anak. Nah, ini jadi hakim adil. Jadi Nabi Sulaiman pernah jadi hakim yang adil. Kasusnya kalau di mana di Quran itu disorotnya tentang kambing ya, tapi kalau di Alkitab ini terkait tentang kepemilikan anak. Ya, nanti kita lihat ya. Terus di Alkitab ada berbisnis dengan bangsa lain. Mungkin ini agak miripnya karena memang mungkin sebagai kepala negara ya harus luas ya
multilateral, bilateral, berhubungan dengan negeri yang lain. Nah, ini membangun kota Yerusalem ya. Jadi ini sama ya. Ini dengan ini tuh satu irisan. Saya lupa. Jadi ke sini ya satu irisan. Kalau yang lainnya ini agak mirip sebenarnya. Kita iriskan saja ke sini ya. Nah, ini yang ada perbedaan ini yang ini ya. Jadi di Quran tidak disorot bahwa Nabi Sulaiman ini memiliki istri yang banyak ya. Mungkin ada di hadisnya, tapi saya belum carinya. Saya pernah dengar sih sekitar 70-an kalau nggak salah di hadis. Tapi kalau di sini mungkin lebih ya, 700-an, mungkin 1000, saya lupa ini. Nah, ini mengawini banyak. Nah, ini yang bermasalah itu paling di sini wanita musyrik ya. Kayak saya katakan bermasalah maksudnya terjadi perbedaan ya. Jadi Nabi Sulaiman itu menikahi wanita musyrik. Nah, di sini di Quran tuh tidak nampak ya, terlihat dan tidak diceritakan kan. Kalaupun ada nanti di hadis ya, mungkin jumlahnya 70-an istri ya, tapi tidak nampak di situ Nabi Sulaiman menikah dengan wanita yang memang musyrik ya. Tidak diceritakan maksud saya. Tapi kalau di sini jelas ya bahwa di Bible ini Nabi Sulaiman ini mengawini wanita musyrik. Sehingga beliau pun terbawa ya dengan ritualnya dari wanita tersebut ya, wanita-wanita tersebut. Sehingga beliau menyembah berhala pula karena jadi di sini awalnya Nabi Sulaiman itu penuh dengan hikmat ya, kalau saya lihat ini kisahnya. Terus anak yang baik ya. Tapi kalau lihat dari sisi ujung-ujungnya ini Nabi King of Salomo ini menyembah berhala juga ya. Jadi kalau lihat posisinya meninggal, Salomo mati ini dalam situasi yang memang ini menyembah berhala. Nah, berbeda dengan kisah di Al-Qur'an ya. Ini berdasarkan ayat keterangannya, jadi akhir hayatnya yang mulia. Jadi akhir hayat Sulaiman ini mulia maksudnya. Nah, di 38 ayat 40 kita coba lihat ya. Jadi di akhir hayatnya adalah yang mulia. 38 ayat 40 coba kita ceknya. Kita buka 38 itu surat Shad 40. Nah, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Jadi ini kan surat Shad ini kan surat terkait Nabi Sulaiman ya. Tuh. Nah, ini ketika meminta doa untuk dianugerahkan kerajaan kan Nabi Sulaiman berdoa. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman ketika dia sakit nih ya. Nah, di ujung-ujung akhirnya nih ini ada keterangan informasi dari Quran bahwa sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Maksudnya terakhir itu kan tetap ya manusia itu pasti kembali kepada Sang Pencipta. Nah, di sini di Quran mengklaim bahwa Sulaiman ini orang yang mulia yang baik. Nah, berbeda dengan di Bible ya, di Bible itu tidak ada klaim bahwa Salomo ini meninggal dengan keadaan baik. Artinya dia masih menyembah berhala. Mungkin itulah titik pisahnya ya, yang agak memang menurut saya ini menjadi terbalik ya 180 derajat. Kalau yang lain mungkin detail-detailnya bisa saling mengisi ya. Mungkin di sini ada burung hudhud, di sini tidak ada, kan seperti yang itulah kurang lebih. Kasus pengadilan, di sini pengadilan kasus anak, kepemilikan anak, kalau ini pengadilan kasus kambing kan. Mungkin karena hakim kasusnya banyak, mungkin ya pengadilan itu mengadili banyak. Coba saya buka pengadilan nih, kasus pengadilan ya. Jadi kalau sorotan Quran ini terkait kasus kambing ya. Jadi diketok palu kambing ini. Nanti sengaja saya tidak jelaskan, takutnya videonya menjadi panjang. Mungkin ini kewajiban Anda yang ingin membaca ya. Memang tugas saya itu sebenarnya memberikan penasaran supaya Anda bisa membaca kitab suci ya. Baik termasuk kitab suci Quran ataupun Bible kan. Karena saya melihat di keyakinan orang Islam itu ada sebuah statement di rukun iman ya, bahwa kita mengimani kitab-kitab sebelumnya ya. Nah, jadi sejauh
apa yang dimaksud kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu yang perlu kita nanti bahas ya, dialogkan. Yang jelas kan sebelum mengimaninya dibaca lah ya minimal, kurang lebih gitu. Nah, ini di kasus Bible ya, di Bible ini yang diangkat ya, disorot ini pengadilan kepemilikan kasus anak ya. Nah, ini. Jadi ternyata King of Salomo ini bijak ya, bijaksana sekali kan. Sehingga bisa memutuskan sebenarnya anak yang kepemilikan anak ini punya siapa. Nah, ini hanya gambaran saja ya, komik Alkitab ya. Ini saya juga bisa download di web ya. Terus yang kedua ini ada gambar semut ya, ada ketersambungan ini. Nabi Sulaiman mungkin berbicara dengan semut. Tapi kalau dilihat di sininya, di ayatnya tidak terlihat, mungkinnya saya tidak bisa mendapatkannya. Kalau di Al-Qur'an ini bahkan dijadikan nama surat An-Naml ya. Karena memang faktanya Nabi Sulaiman tuh pernah tertawa juga ya melihat tingkah laku semut. Nah, jadi ini agak mirip nih gambarannya sebenarnya ketika melihat semut. Ya, jadi kurang lebih ini galeri galeri foto-fotonya lah. Yang kedua nih saya tampilkan terkait Salomo dan berhala. Nah, ini juga dari komik Alkitab ya, dengan judul Yahwa membantu Salomo bijaksana. Jadi judulnya baik, tapi ketika di ujung-ujungnya memang Salomo itu tetap menyembah berhala, mengikuti ini kepercayaannya para istrinya ya, istrinya yang lebih dari 700 mungkin ya. Ditambah selir kan, selirnya katanya 300. Nah, itulah, mudah-mudahan bisa menambah hasanahnya. Nah, ini dari komiknya, Salomo menikahi wanita yang tidak menyembah Yehua. Yehua itu maksudnya di sini Tuhan ya. Dia pun ikut menyembah berhala ya. Nah, kurang lebih gitu galerinya. Ya, kesempatan kali ini nanti ditunggu ya komentarnya. Mudah-mudahan ada waktu, masih saya diberikan umur, akan kita bahas bagaimana terkait ini ya, Yerusalem, jadi kota tua. Mungkin video selanjutnya ya. Jadi Yerusalem ini adalah kota tua yang dimana di sini diperebutkan ya oleh Yahudi ya, oleh Nasrani di sini kan, dan Muslim, karena memang ini titik temu. Itu saja mungkin hari ini di kesempatan hari. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya mengundang dialog di kolom komentar ya. Adapun filenya nanti bisa di-download di link deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.